Shalom, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa lagi di hari Minggu, tanggal 17 Juli tahun 2022, di mana kalau menurut kalender gereja kita sudah masuk dalam masa penginjilan. Sebab pada tanggal 6 Juni 2022 bulan lalu, hari tanggal 5-nya, tanggal 5 Juni 2022, hari pencurahan Roh Kudus. Jadi mulai tanggal 6 Juni sampai dengan tanggal 27 November itu adalah masa penginjilan. Sebab pada tanggal 27 November 2022 kita masuk masa Advent menjelang Natal ya. Nah itu kalau Tuhan gereja. Jadi selamat berjumpa lagi di masa penginjilan ini, dan mari kita siapkan hati, jiwa kita untuk fokus pada Tuhan Yesus saja. Sebelum kita masuk dalam ibadah ini, ada kesaksian sedikit. Pada hari Minggu yang lalu, tanggal 10 Juli 2022 di Senayan City, kami, Opa dan Oma, melayani seorang wanita yang dirasuk berbagai macam setan. Dan dia sudah dilayani oleh hamba-hamba Tuhan dari berbagai aliran kepercayaan, tetapi dia tetap masih dirasuk. Dan puji Tuhan, pada waktu Opa dan Oma layani pada hari Minggu lalu, tanggal 10 Juli 2022 di Senayan City, setannya habis pergi semuanya. Jadi terpujilah Tuhan Yesus, Tuhan kita yang dahsyat. Dan ini juga sebagai pemberitahuan buat Bapak Ibu saudara-saudari yang mungkin ada mengalami atau keluarganya mengalami diikat oleh kuasa-kuasa kegelapan atau masalah apa saja, silakan hubungi kami. Kami siap melayani Bapak Ibu saudara-saudari yang sedang diikat oleh kuasa gelap atau penyakit atau masalah apa saja. Terpujilah Tuhan Yesus, dan marilah kita siapkan diri untuk masuk dalam ibadah. Kita buka dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Raja di atas segala raja. Kami bersyukur di pagi menjelang siang ini Tuhan, di hari Minggu 17 Juli tahun 2022, di mana kami mau menyembah, memuji-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran, dan memberitakan, mendengarkan firman-Mu. Mari hadirlah Tuhan Yesus di rumah Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik yang mengikuti ibadah dan perjamuan kudus pada hari ini, dan hadirlah juga di Tabernakel Warlock di Sentul City ini. Dan mari Roh Kudus pimpinlah ibadah ini dari awal, pertengahan sampai selesai. Jadilah ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlock Ministry ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sertai jalan
sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu. Ada kekuatan, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku.
saudara-saudari dan adik-adik jemaat Tuhan Yesus, kini kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa memohon pimpinan Allah Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk kesempatan yang indah dan sangat berharga ini, di mana secara virtual kami akan memberitakan firman-Mu tentang Tuhan Yesus mengutus ke-70 murid-muridnya untuk menjalankan pemberitaan Injil. Pimpinlah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, dan pimpinlah kami semuanya untuk memiliki telinga seorang murid untuk dapat menerima benih yang kekal, yaitu firman Tuhan ketika ditaburkan, tidak lewat sia-sia saja, tetapi akan berakar kuat dalam hidup kami, sehingga akan menghasilkan buah-buah untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pemberitaan firman dari kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 12. Injil Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 12. Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 12 dengan judul perikopnya Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah, dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam 1 tahun ada 12 bulan ya, umat Kristiani ada membagi kalender Kristiani yang disebut dari mulai bulan April sampai tanggal 15 bulan April 2022, itu kita masuk Prapaskah sampai Paskah, yaitu kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Kemudian 3 hari kemudian 16 Mei 2022 kita masuk masa kebangkitan Tuhan Yesus. Lalu pada tanggal 26 Mei 2022 yang lalu itu kita masuk pada masa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kemudian pada tanggal 5 bulan Juni 2022 bulan lalu kita merayakan Pentakosta. Kemudian mulai hari Senin 6 Juni sampai hari ini
Bahkan sampai tanggal 27 November 2022 itu dikatakan masa pekabaran Injil. Jadi di masa pekabaran Injil ini kita semua, terutama Warlord Ministry, diingatkan untuk lebih rajin lagi memberitakan Injil. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan yang kita baca tadi cocok dengan kalender Kristiani, yaitu berjudul, firman tadi berjudul secara perikop, Tuhan Yesus mengutus 70 muridnya. Ya, kalau kita baca di pasal sebelumnya, pasal 9, Tuhan Yesus mengutus ke-12 muridnya. 12 murid ini ada nama-namanya ya, kita tahu ya. Petrus, Yohanes, dan lain-lain. Ada 12, ada nama-namanya semuanya. Tapi ke-70 murid ini kelihatannya tidak ada nama ya. Tetapi para hamba Tuhan tahu di 70 murid itu termasuk Yakobus saudara Tuhan Yesus yang tidak masuk di 12 murid ya. Yakobus saudara Tuhan Yesus ini satu waktu dia menjadi uskup atau gembala di Yerusalem ya. Terus ada juga Stefanus yang mati syahid ya, yang mati pertama-tama secara martir. Stefanus juga termasuk murid 70 ini. Kemudian ada Filipus. Filipus ini yang memberitakan Injil kepada sida-sida Ethiopia. Dan ada Filemon. Filemon itu akan menjadi uskup di daerah Asia ya. Jadi 70 murid ini satu waktu setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, mereka tetap memberitakan Injil bahkan keluar ke suku-suku bangsa. Dan mereka menjadi uskup atau gembala-gembala yang luar biasa ya. Dan sebenarnya ada bapak gereja yang bernama uskup Hippolytus di Roma yang hidup pada tahun 170 sampai 235 Masehi. Hippolytus ini adalah murid dari Irenaeus. Irenaeus ini murid Polikarpus. Siapa itu Polikarpus? Adalah murid Rasul Yohanes. Bapak Hippolytus ini menulis ke-70 nama. Luar biasa ya, dia susun. Itu tadi saya sudah baca, ada yang namanya Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Ada juga Kleopas. Kleopas itu yang 2 murid jalan ke Emmaus, itu 70 murid juga. Terus ada lagi satu, Ananias yang membaptikan Paulus waktu dia buta. Jadi 70 murid ini luar biasa ya. Meskipun nama-namanya tidak ditulis, tetapi akhirnya kita tahu dari bapak-bapak gereja yang mencari nama-nama mereka sehingga tercatatlah. Nah, sebenarnya kita Warlord mirip 70 murid. Kita tidak perlu nama kita dicatat, tetapi Tuhan akan mencatat nama kita di kitab kehidupan di sorga. Dengan kata lain, kita menjadi warga-warga kerajaan sorga. Nah, apa artinya Tuhan Yesus mengutus 70 murid ini? Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama, Tuhan Yesus pesan gini. Ya, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, tuaian sekarang banyak, tapi pekerja sedikit. Jadi mintalah kepada Bapa untuk mengirim pekerja-pekerja atau penuai. Waktu Tuhan Yesus ngomong gitu, 70 murid langsung respons, kami siap guru. Kita juga sebenarnya begitu ya Warlord. Di masa menjelang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, kita harus bisa membaca situasi. Kalau kita dengar hamba-hamba Tuhan berkata, Bapak Pastor Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo berkata, kita sudah masuk masa Pentakosta ketiga. Tuaian sudah banyak. Jadi marilah kita menuai jiwa-jiwa Warlord ya. Jangan cuma diam-diam saja, pasif. Tapi marilah kita seperti 70 murid merespon perintah Tuhan Yesus, yaitu pergi menuai jiwa-jiwa. Karena Tuhan bilang tuaian sekarang lagi banyak ya. Jadi hal yang kedua kita bisa belajar, Tuhan mengatakan di ayat 3, kamu saya utus seperti anak domba ke tengah serigala.
Kalau kita tahu siapa itu anak domba itu Tuhan Yesus sendiri. Dan kita murid-muridnya termasuk juga anak-anak domba yang diutus ke tengah serigala. Serigala itu siapa? Ya, iblis dan pengikut-pengikutnya yang tentu membenci anak domba. Jadi itu Tuhan katakan kita harus siap. Kita harus cerdik seperti ular, tetapi tetap tulus seperti merpati ya. Dan hal berikutnya, di ayat 4 dikatakan ke-70 murid tidak boleh membawa apa-apa, tidak boleh bawa pundi-pundi, tidak boleh bawa pakaian lebih, dan juga dikatakan apa? Jangan memberi salam di tengah jalan. Apa artinya ini? Artinya waktu 70 murid termasuk kita, kalau diutus Tuhan untuk memberitakan Injil, untuk melayani dan bersaksi, kita tidak perlu direpotkan dengan segala macam. Karena kita tahu Tuhan yang mencukupkan. Roh Kudus yang akan mencukupkan segala kebutuhan 70 murid ini. Jadi tidak perlu repot-repot bawa baju banyak-banyak, bawa kasut 2, kasut cukup 1, dan juga tidak boleh membawa bekal. Hebat ya 70 murid ini. Nah, kalau kita sekarang lain dan diutus 22. Kalau kita sekarang warlot pernah paling kurang 40 orang, bukan lagi 22 ya. Bahkan pernah 50. Dan kalau murid-murid diutus, mereka jalan kaki. Kalau kita sekarang sesuai dengan perkembangan zaman, minimal kita naik motor. Seperti yang di Sebujit kita naik ojek ya, 50 motor waktu itu dipakai. Jadi teman-teman warlot, mari kita responi panggilan Tuhan ini atau amanat agung ini, Great Commission. Jangan menjadi Great Omission. Apa itu Great Omission? Great Commission itu amanat agung ya. Great Omission artinya menghindari amanat agung. Jangan ya, cuma hilang C-nya ya. Jadi marilah kita pelajari berikutnya. Jangan memberi salam di tengah jalan. Artinya gini, waktu itu budaya dan mungkin sampai sekarang kalau kita ketemu orang lain di jalan, kita memberi salam, pasti banyak cerita, bagaimana kabar ya, cerita banyak-banyak. Akhirnya tujuan biasanya teralihkan. Tuhan mau kita fokus saja. Itu maksudnya jangan memberi salam ya. Bukan kita tidak tahu sopan santun, tidak ramah, tetapi maksudnya Tuhan kita harus fokus, jangan teralihkan. Maksudnya gini, kalau contoh warlot, pergi penginjilan, tapi lebih penting shopping. Nah, itu salah. Setelah penginjilan baru shopping boleh. Jadi ini semacam jangan memberi salam kalau di 70 murid ya. Terus di ayat 5 dikatakan, ketika kita menginjil dan kita masuk di satu rumah, kita harus memberi salam. Damai sejahtera, shalom aleihim ya. Atau kalau saudara kita berkata assalamualaikum, sama itu ya, turunlah sejahtera atas rumah ini. Kalau dijawab oleh tuan rumah, maka damai sejahtera kita yang berasal dari Tuhan memenuhi isi rumah itu, dan kita boleh tinggal di situ sambil memberitakan Injil di area sekitar rumah itu. Jadi misalnya di satu kampung ya, jangan pindah-pindah rumah Tuhan bilang ya. Jadi cukup tinggal di rumah itu kalau salam kita diterima. Dan makanlah apa yang disediakan tuan rumah, minumlah apa yang disediakan, karena Tuhan Yesus katakan di situ setiap pekerja atau penginjil berhak mendapatkan upah ya. Upahnya itu dikasih makan minum ya, selain upah dari sorga ada ya. Terus kemudian Tuhan pesan, kalau salam kita kepada tuan rumah itu tidak diterima, ya jangan dulu kita cepat-cepat pergi ya. Kita berusaha lagi menyadarkan si tuan rumah itu supaya mereka mau menerima pemberitaan Injil kita. Tetapi kalau mereka tetap tolak, Tuhan Yesus berpesan apa? Pergilah ke jalan raya dan serukan, jadi bicara keras-keras, debu di kaki kami pun kami kebas. Itu adalah kebiasaan zaman Tuhan Yesus, zaman Perjanjian Lama yang menyatakan gini. Kami sudah memberitakan Injil, sudah memberitakan firman. Tetapi kalau kamu tetap menolak, kami tidak tanggung jawab lagi keselamatanmu. Itu maksudnya dikebas debu yang ada di sepatu itu, di kasut.
Artinya murid-murid yang 70 termasuk kita warlot kalau ditolak di satu tempat, jangan sedih. Cukup berkata, kami kebaskan debu yang ada di sepatu kami. Artinya kita tidak bertanggung jawab lagi keselamatan orang itu. Kita tidak tanggung lagi dosanya karena mereka menolak keselamatan dalam Tuhan Yesus ya. Jadi Tuhan katakan bahkan orang yang menolak itu hukumannya lebih berat daripada Sodom dan Gomora. Di ayat terakhir ya, ayat 12. Maksudnya gini, orang di Sodom dan Gomora yang datang kan malaikat, 3 malaikat. Kalau penginjilan kita memberitakan firman yang dari Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus yang perintahkan. Jadi sedangkan tidak ada pemberitaan firman di Sodom dan Gomora, tapi karena mereka penuh dosa dan menolak keselamatan dari Tuhan, mereka dihancurkan oleh 3 malaikat ini. Jadi apalagi Tuhan Yesus yang sudah berpesan kepada hamba-hambanya termasuk warlot untuk memberitakan Injil, tapi orang-orang tetap menolak, hukumannya mereka akan lebih berat dari Sodom dan Gomora. Jadi kasihan sekali ya kalau ada yang menolak pemberitaan Injil. Dan sekarang apa artinya buat kita warlot? Pertama, marilah kita semangat melakukan tugas pemberitaan Injil dengan setia. Dan mari kita andalkan hikmat dan kuat kuasa Roh Kudus. Jangan andalkan diri sendiri ya. Dan kemudian kita bukan lagi pergi berdua-dua. Warlot pergi minimal 40 orang. Tapi mungkin kali ini agak kurang sedikit ya. Mungkin cuma 25-30. Tapi tidak jadi masalah ya. Asal kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan mencukupkan segala sesuatunya. Seperti lagu Jangan Lelah, Roh Kudus akan mencukupkan. Artinya termasuk biaya, segala kebutuhan kita Roh Kudus akan cukupkan. Dan marilah teman-teman kita gunakan kesempatan yang Tuhan berikan ini. Dan waktu yang sangat berharga ini adalah, katakan, hidup ini adalah kesempatannya. Pakailah untuk melayani Tuhan dan jiwa-jiwa sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali pada waktu rapture. Sehingga pada waktu rapture nanti banyak orang yang akan mengalami pengangkatan. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Dan selanjutnya nanti Oma Palar melengkapi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari yang berada di rumah, yang sementara menonton kebaktian kita pada tanggal 17 Juli 2022. Kiranya hari ini membawa berkat kebahagiaan untuk kita. Tadi kita sudah membaca firman mengenai penginjilan murid-murid Tuhan Yesus yang diutus oleh Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan mengutus mereka. Saya tidak mengulangi apa yang Opa tadi bicarakan, tapi intinya adalah penginjilan. Pengertian saya bahwa apa yang Tuhan gambarkan, utuskan waktu dia utus murid-muridnya, waktu Tuhan Yesus, dalam arti kata Yesus mengutus murid-muridnya bersama 70 pengikutnya, itu masa sebelum Tuhan Yesus meninggal atau mati, ya, naik surga dan Tuhan mengirimkan Roh Kudusnya. Saat itu Tuhan Yesus masih ada. Dia menyatakan bagaimana Bapaknya menyertai penginjilan itu, yang kita katakan kabar keselamatan bagi orang-orang yang belum mengetahui arti keselamatan. Dan saat ini adalah masa kita hidup, apalagi di akhir zaman ini, masa-masa generasi bersama generasi baru yang akan mengakhiri dunia ini. Saya merenungkan ada perbedaan yang
berbeda dalam penginjilan saat yang Tuhan Yesus utus dan saat kita saat ini, generasi saat ini, yang mulai dari keturunan Roh Kudus sampai hari ini. Itu masa kemurahan Tuhan ya. Tuhan Yesus berkarya dengan karya Roh Kudusnya. Saya tidak mengulangi yang lebih panjang apa dan bagaimana. Saya percaya Bapak Ibu di rumah sudah mengetahui itu. Tetapi saya belajar merenungkan apa yang kita siapkan di akhir zaman ini, masa kemurahan ini, kalau kita katakan menginjil. Penginjilan juga di masa sebelum kita, sebelum orang tua kita, di situ juga ada masa-masa yang beda sekali dengan sekarang. Tetapi itu masa Roh Kudus juga sudah bekerja. Dan sekarang kita menghadapi kenyataan dunia, generasi akhir zaman, sedikit, saya tidak mengatakan itu susah, tetapi kita menghadapi satu kenyataan yang membawa kita pada suatu tindakan, satu pikiran yang betul-betul radikal di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita menjalankan misi penginjilan ini, bukan penginjilan zaman-zaman kita punya, masih kita katakan opa-oma kita, ya paling tidak generasi ketiga atau ke bawah dari kita, itu juga beda. Mereka dengan apa yang Tuhan, saya percaya Tuhan siapkan mereka dengan dari zaman ke zaman itu Tuhan yang tahu. Tuhan akan munculkan dengan cara Tuhan ya. Saya masih ada di dalam yang dikatakan sekarang penginjilan dari barat ke timur, timur ke barat. Kami generasi seumur kami, saya menikmati penginjilan dari barat ke timur. Itu kami mengalami itu. Di situ ada mujizat, tetapi penginjilan berjalan dari barat ke timur dan begitu banyak kesaksian-kesaksian yang ditulis di buku-buku bagaimana orang-orang dari barat, dalam hal ini bangsa barat, masuk ke timur, dari barat ke timur. Kita lihat generasi mereka masuk di hutan, keluar hutan, bagaimana mereka membawa diri mereka dengan keberanian ya. Yang saya percaya itu adalah Roh Kudus bersama-sama mereka, dan mereka tidak takut karena Tuhan melalui karya Roh Kudusnya memberikan keberanian itu, memberikan pengertian apa penginjilan itu. Dan Tuhan mengutus mereka. Mereka tidak bilang yang kalau kami baca, kita baca bersama bagaimana mereka dengan radikalnya. Kadang-kadang satu orang, satu keluarga, ya. Saya tidak mengulang lagi, saya percaya kita sudah mengetahui itu, kita sudah baca kesaksian itu. Tetapi yang sekarang penginjilan, saya berbicara untuk bangsa kita, ya. Bangsa dari timur ke barat penginjilan itu. Ya, penginjilan yang dari timur ke barat itu sudah dibuatkan oleh Tuhan melalui firman-Nya juga Alkitab, bahwa satu saat penginjilan itu berjalan dari timur ke barat. Bagaimana ada nubuatan dan itu masuk dalam nubuatan akhir zaman, dan itu terjadi dan kita juga ada sekarang di situ. Bagaimana kita menghadapi itu, ya. Saya banyak tidak berbicara lebih dalam, tapi saya mau mengungkapkan satu kenyataan. Saya simpulkan bagaimana kita menghadapi penginjilan yang ujung bumi adalah Indonesia, di Papua, dan dari Papua Indonesia akan menuju ke timur dan berakhir di Yerusalem. Kita tahu penginjilan zaman kita sekarang ini yang kita jalani, itulah yang kita nikmati, kita alami saat ini. Yang saya mendapat satu
kesimpulan saya renungkan bahwa persiapan-persiapan yang kita harus punya, karena itu jatuh di negara kita. Saya tidak ulangi juga bagaimana kenubuat, bagaimana kenyataan yang kita alami, dan itu kita sudah rasakan dan sementara kita mengalaminya. Tapi yang saya ambil di sini bagaimana persiapan kita untuk diri kita, mempersiapkan diri kita untuk sementara menjalani penginjilan dari timur ke barat, ya. Yang perlu kita persiapkan sebenarnya, saya ambil satu rangkuman, satu kesimpulan bahwa yang pertama-tama yang kita harus siapkan adalah bagaimana kita bawa diri kita masuk dalam keintiman dengan Tuhan. Ya, saya tidak menjelaskan bagaimana, tapi saya tahu, semua tahu. Tapi keintiman dengan Tuhan itu banyak pengertian bagi anak-anak Tuhan, punya pendapat yang berbeda. Tetapi kata keintiman dengan Tuhan itu kita menjadi satu dengan Tuhan. Pendapat saya, Roh Kudus tidak berdiri sendiri. Ada dua roh di dalam kita. Roh Kudus itu harus menyatu dengan kita. Kita dalam Roh Kudus di dalam kita. Itu harus kita punya. Masuk dalam penginjilan akhir zaman. Ya. Kenapa demikian? Kalau kita tidak demikian, kita sudah tahu musuh kita. Mereka sudah tahu, dalam hal ini iblis sudah tahu masa-masa mereka akan berakhir. Mereka sudah tahu. Ya, saya tidak juga menjelaskan lagi. Saya percaya Bapak Ibu saudara-saudari di rumah tahu ini. Jadi yang saya menjelaskan sedikit bahwa musuh kita sangat canggih. Apakah kita terlena dengan kenikmatan dunia? Kita harus mempersiapkan diri. Yang pertama saya renungkan adalah keintiman dengan Tuhan. Kalau kita intim dengan Tuhan, Tuhan di dalam kita di dalam Tuhan karya Roh Kudus, kita otomatis mengetahui itu. Otomatis Roh Kudus bekerja di dalam daging dan roh kita. Bukan roh saja yang Roh Kudus bekerja, roh kita, tetapi Dia mengendalikan daging kita. Itu tidak boleh terpisah. Itulah keintiman. Kadang-kadang orang mengatakan kedagingan itu logika. Ya, kalau saya sampai logika pun kita harus di dalam Tuhan, dalam hal ini Roh Kudus berada di situ. Kalau sudah demikian, ada banyak, saya tidak menjelaskan lagi terperinci. Di situ ada banyak hal-hal yang kita tanpa kita meminta, karena Roh Kudus sudah diam di dalam kita, bersatu dengan kita, itu otomatis akan keluar. Ya, itu otomatis akan keluar dengan sendirinya. Jadi waktu kita mengatakan sesuatu dalam penginjilan juga saya ingatkan, penginjilan tidak harus selalu dengan kata-kata. Penginjilan sikap hidup. Sebelum kita berkata-kata, sikap kita. Orang melihat kita, bukan kita lagi. Itu saya renungkan, itu penginjilan akhir zaman. Sangat ketat dan sangat radikal. Karena iblis musuh kita itu lebih canggih. Kita harus lebih canggih. Dan bagaimana kita menempatkan Tuhan di dalam kita. Dan Dia bukan saja masuk keluar dalam hidup kita, tetapi Dia tinggal. Dia tinggal karena kita menampakkan Dia di dalam sikap hidup kita. Apalagi waktu kita berbicara. Itulah penginjilan yang pertama kita siapkan adalah keintiman. Sebenarnya ini panjang, tapi saya percaya Bapak Ibu mendengar ini akan merenungkan di rumah. Ya. Yang kedua, kita harus kenali musuh kita. Ya. Kita intim dengan Tuhan, ada maksud. Jelas kita
bukan keintiman kita untuk mencari hidup. Ya iya, itu benar. Tapi kita menghadapi musuh yang mau selalu menjatuhkan kita. Tanpa kita mengenal musuh kita, kita tidak bisa tahu bagaimana lawan kita. Bagaimana kita mengenal musuh kita? Dasarnya adalah keintiman. Waktu kita masuk dengan Tuhan keintiman, kita melihat musuh kita, Tuhan Yesus mulai melalui kuasa Roh Kudusnya akan berbicara di situ. Ya, keintiman itu berbicara segala dari sudut kehidupan kita yang hakiki. Karena iblis, teman Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah, dia akan kalah tunduk kalau kita, saya nyatakan bukan persen ya, bukan 1%, 90%, 75% kita dengan Tuhan. 100% kita harus punya wawasan, punya cara berpikir, kita harus seperti Tuhan. Dan itu Tuhan sangat senang. Soal sempurna atau tidak, kita harus punya cara berpikir demikian. Mindsetnya kita harus demikian. Jadi waktu kita masuk dalam penginjilan, iblis akan melihat kita, dia akan tunduk. Ini nyata, Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah. Karena kami mengadakan penginjilan itu, kami adalah karunia ministry supernatural. Dan dalam prakteknya, iblis tunduk, setan apa, iblis apapun, ya, besar, sayang kecil, semua tunduk di dalam nama itu. Dengan kuasanya yang luar biasa. Itu nyata Bapak Ibu saudara-saudari di rumah. Jadi tadi kita keintiman. Kedua, kita harus kenal musuh kita. Dan Tuhan akan memperlihatkan, akan berbicara musuh itu siapa. Ya. Yang ketiga, bahwa Tuhan mau bukan saja kita adalah Tuhan, ya, Tuhan intim dengan kita menjadi satu, tapi kita dalam keadaan hari-hari kita harus belajar face to face dengan Tuhan. Ya, pengertian face to face di sini dari kata ini kita kenal mukanya, dia kenal muka kita, atau kita berhadapan muka. Pengertian saya di sini face to face, ada orang yang punya pengertian face to face secara daging, ya. Tapi saya tidak bilang katakan itu salah, itu benar 100% dan itu masuk karunia, ya. Seperti Opa bisa face to face dengan Tuhan. Saya kasih contoh, tapi saya tidak bisa. Apakah pengertian yang saya katakan face to face dengan Tuhan itu bagaimana? Saya coba renungkan face to face dengan Tuhan, apa yang kita keluarkan dalam diri kita, itulah Tuhan pengertiannya. Nah, kalau face dengan pengertian yang hakiki, bahwa muka dengan muka, seperti Opa bisa ketemu Tuhan dan bisa lihat. Ya, kalau saya tidak. Tapi saya bagaimana face to face dengan Tuhan, saya mau pribadi Tuhan masuk jadi satu dengan daging saya, yang saya keluarkan itulah face to face. Kebenaran itu, ya. Saya praktekkan ini mulai dari pikiran, tutur kata saya, hati saya, itu hati duluan. Saya mau menempatkan kebenaran itu Tuhan. Saya mau memperlihatkan bagaimana Engkau hidup di dalam saya. Itu sangat perlu. Nah, keluarlah pribadi Tuhan, itulah wajah Tuhan. Itu pengertian saya untuk menjelaskan, ya. Jadi saya katakan ada memang beberapa orang, ya, di tim kita juga ada bisa lihat secara daging dan itu namanya karunia. Tetapi face to face dengan Tuhan dalam pengertian Tuhan roh, kita harus punya pribadi Tuhan di dalam tindakan kita. Itu pengertian saya face to face dengan Tuhan, ya. Jadi itu harus dipunya anak-anak Tuhan.
Dia akan keluar berupa karunia. Karunia itu terwujud dalam sikap kita. Maka orang melihat kita bukan kita lagi. Orang melihat si A, dia menonjol karya Tuhan, mereka sudah tahu itu orang itu punya Tuhan yang dikeluarkan melalui tindakan dia, kata-kata dia, cara berpikir. Itu sangat jelas dengan perbedaannya dengan dunia. Ya, jadi kita di sini bahwa kita harus tahu di dalam penginjilan akhir zaman itu sangat radikal. Kenapa? Karena iblis sekarang, karena kita bagian supernatural, mereka tidak sekarang mengatakan bahwa oh mari kita susun, kita punya strategi, serang di sana, serang di sini. Mereka serang, mereka tahu di mana yang terbuka. Nah, bagaimana kita anak Tuhan dengan radikal itu untuk menantang itu? Kita harus jaga hidup kita. Ya. Itu penginjilan. Saya mungkin ini sangat singkat, tapi saya percaya Bapak Ibu di rumah mendengar itu bisa renungkan. Tuhan dengan karya Roh Kudusnya akan menjelaskan. Saya rasa mungkin saya tidak terlalu bisa berbahasa yang mungkin langsung dimengerti. Saya percaya Roh Kudus bekerja. Bapak Ibu saudara-saudari di rumah akan menjelaskan ini. Dan dasarnya dan yang berikutnya adalah bagaimana kita mendasari keintiman kita, apa yang saya sudah katakan itu dengan dasar satu bangunan, yaitu Tuhan menempatkan bangunannya di dalam kehidupan kita, yaitu Roh Kudus. Ya, hidup keintiman itu menjadi akar sampai kita tidak digoyangkan, ya, oleh apapun keadaan dunia ini. Walaupun mungkin kita bersusah payah, capek, lelah, tetapi iblis mau menggoda kita, tapi kita punya dasar ada. Dan kalau kita menyadari ini semua, Roh Kudus bekerja dari dasar sampai pada apa yang Roh Kudus mau. Dengan dasarnya adalah Tuhan Yesus, maka kita akan melakukan penginjilan itu dengan sukacita, damai sejahtera. Dan saya berani mengatakan ini karena kami punya tim adalah tim supernatural. Kalau menjalankan itu semua tidak ada merasa capek, lelah. Bahkan Tuhan menyiapkan apa yang kami butuhkan. Itulah penginjilan akhir zaman. Saya tidak panjang. Mari Bapak Ibu, saya sangat mengharapkan Bapak Ibu bisa merenungkan ulang di rumah apa yang Tuhan mau penginjilan di akhir zaman. Tapi yang sekali lagi yang Bapak Ibu harus mengerti, penginjilan itu dari timur ke barat yang dipusatkan dari Indonesia. Saya sekali lagi, saya masih menikmati zaman penginjilan dari barat ke timur. Ya, kami melihat pekerjaan Tuhan di zaman itu. Tuhan menyiapkan pendeta-pendeta penginjilannya di dalam satu pendidikan, karena orang tua saya mendidik pendeta-pendeta. Tapi itulah penginjil bersama dengan penginjil dari barat. Dan saya percaya apa yang Tuhan membuatkan dari timur sekarang ke barat, dan itu apa yang kita bisa konfirmasikan. Kita lihat bagaimana sekarang negara kita. Semua kejadian di dalam negara kita, mulai dari goncangan saya tidak usah sebutkan, tapi begitu nyata akan timur ke barat, dimulai dari Indonesia akan berakhir di Yerusalem. Mari teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kita renungkan firman Tuhan. Kita rajin baca firman Tuhan karena semua ada tandanya. Karena kami berbicara di sini tidak pernah keluar dari jalur firman. Semua ada bukti, ada nubuat di dalam Alkitab. Dunia akan berakhir, mari kita tetap setia di dalam Tuhan. Sebentar lagi Tuhan akan
menjemput kita pada akhirnya. Kita yang Tuhan minta, persiapkanlah dirimu, jadikanlah seluruh bangsa muridku untuk mengenal aku, membawa kabar keselamatan bagi mereka. Hanya ini sampai di sini sedikit penjelasan dari saya. Kiranya itu dapat memberkati Bapak Ibu di rumah. Saudara-saudari, sampai kita bertemu minggu depan. Tuhan memberkati. Amin. Setelah pemberitaan firman Tuhan tadi, yaitu kita warlot diutus Tuhan ya untuk mengabarkan Injil, termasuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus. Dan sekarang kita juga melakukan perintah Tuhan Yesus, yaitu melakukan perjamuan kudus sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali untuk mengingat kematiannya di atas kayu salib. Untuk itu, mari kita berdoa untuk pelaksanaan perjamuan kudus. Terima kasih Bapak Sorgawi untuk firman-Mu yang telah ditaburkan tadi. Jadikanlah kami Allah Roh Kudus menjadi pelaku-pelaku firman. Seperti ke-70 murid, kami juga bersemangat untuk bersaksi dan memberitakan Injil-Mu sebagai pelaksanaan amanat agung Tuhan Yesus atau Great Commission. Terima kasih Tuhan untuk kepercayaan ini. Dan sekarang kami mau melakukan lagi perintah-Mu, yaitu melaksanakan perjamuan kudus. Layakan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Berkati dan kuduskanlah hosti, anggur, roti, biskuit atau sirup, teh yang dipakai oleh Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik di rumah, dan juga yang kami pakai di Tabernakel Warlot Sentul City ini. Dan jadilah perjamuan kudus pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nama saya dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh, giranglah, oh, giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Kalau hosti anggur sudah dibagi, dan kalau Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik, hostinya ada firman Tuhan, silakan dibaca ya. Yang tidak ada tidak apa-apa ya. Nanti kami juga di Tabernakel Warlot baca firman yang ada di hosti masing-masing. Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Mazmur 130 ayat 7a. Berharaplah kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 14a. Sembuhkanlah aku, ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Ya, Matius 22 ayat 39b.
kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke, jadi sudah dibaca ya teman-teman Barlot. Ingat, ini dalam masa penginjilan banyak jiwa-jiwa yang siap dituai. Bapak Pendeta Insinyur katakan tuayan sudah siap dan banyak ya, cuma pekerja kurang ya. Oke, mari kita angkat hosti yang adalah tubuh Tuhan Yesus. Firman Tuhan di Lukas 22 ayat 19 dan 20 berkata, lalu Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Kata Tuhan Yesus, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita responi dengan mengucapkan sama-sama, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Buat pengorbananmu yang mulia sebagai anak domba Allah di atas kayu salib di Bukit Golgota, yang telah menganugerahkan kepada kami dan keluarga hidup yang kekal, keselamatan, dan tubuh jasmani kami sehat kuat, tidak ada sakit penyakit, jiwa kami dipenuhi damai sejahtera. Kami terima tubuhmu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan makan dengan iman. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga kita angkat cawan perjamuan. Demikian juga dibuat Tuhan Yesus dengan cawan sesudah makan. Tuhan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Mari kita respon dengan ucapkan bersama, terima kasih Tuhan Yesus buat darahmu yang telah tercurah di kayu salib di Bukit Kalvari. Darahmu yang suci, darah anak domba Allah, sudah memeteraikan kami menjadi warga kerajaan sorga, menjadi duta-duta kerajaanmu yang diutus untuk memberitakan Injil kerajaanmu, memenangkan jiwa-jiwa di masa penuaian ini dengan memakai kuat kuasa dan hikmat dari Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami terima darahmu di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan minum dengan iman. Mari kita setelah terima tubuh dan darah Tuhan Yesus, kita ucap syukur dengan puji-pujian kepada Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladang yang kurang, Roh Kudus yang memberi kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupi akan segalanya. Sekali lagi
Tuhan dan Juru Selamat kami, Raja atas segala raja, yang juga telah mengutus kami murid-murid-Mu di akhir zaman, dan juga sebagai duta-duta kerajaan-Mu, di mana menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan, ingatkanlah kami semua anggota Warlot Ministry untuk lebih bersemangat lagi, lebih sukacita memberitakan firman Injil Kerajaan Tuhan, dan juga terutama menangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus, sehingga ketika Tuhan Yesus datang dalam peristiwa pengangkatan, rapture, banyak jiwa-jiwa yang mengalami pengangkatan dan tidak usah mengalami masa Great Tribulation atau masa kesusahan besar yang penuh dengan penderitaan, di mana antikris akan menyiksa orang-orang yang percaya Tuhan Yesus. Jadi marilah teman-teman kita giat memenangkan jiwa-jiwa, baik yang belum percaya maupun yang sudah percaya dengan Tuhan Yesus tapi hidupnya masih suam-suam kuku, tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Pakailah hikmat dan kuat kuasa Roh Kudus, dan kita tidak usah takut karena Roh Kudus akan mencukupkan segala keperluan kita, termasuk cara bagaimana kita memenangkan jiwa-jiwa, cara bagaimana kita berbicara untuk jiwa-jiwa yang dimenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kepercayaan ini. Kami mau dengan penuh sukacita dan dengan semangat, dengan roh yang bernyala-nyala untuk menjalankan Great Commission ini atau amanat agung ini sampai saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami berdoa mengucap syukur bersama-sama buat teman-teman Warlot yang pada hari ini berulang tahun, yaitu Saudara Kristi Utama. Kiranya Tuhan memberikan panjang umur, memberikan promosi dalam pekerjaan dan peningkatan terus dalam pelayanan, dan juga Tuhan menganugerahkan jodohnya. Berkati juga Mas Niko dan teman-teman lain yang hamba tidak ingat satu persatu nama mereka yang berulang tahun beberapa hari yang lalu. Tuhan juga mengaruniakan panjang umur, terus meningkat dalam bisnis dan pelayanan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Berkati Mas Niko sekeluarga, juga berkati ibunya Kristi dan segenap keluarga Kristi. Juga buat Saudara Moritz Tobing yang berulang tahun beberapa hari yang lalu, Tuhan juga mengaruniakan panjang umur dan terus meningkat di dalam bisnisnya dan pelayanannya, sehingga banyak jiwa-jiwa juga akan dimenangkan melalui talenta yang Tuhan berikan kepada Bang Moritz Tobing. Dan mungkin teman-teman yang lain lagi yang saya tidak ingat satu persatu namanya, kiranya Tuhan memberkati dengan panjang umur, terus meningkat dalam pekerjaan, bisnis, karir maupun studi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anak-anak kami, cucu-cucu kami yang sudah masuk di sekolah yang baru, di semester yang baru, semuanya karena pertolongan dan kasih setia-Mu. Cukupkanlah segala biaya-biaya pendidikan anak-anak kami, cucu-cucu kami. Terima kasih Tuhan. Dan bagi teman-teman yang mungkin sedang menderita COVID, Omikron atau BA14 dan BA15, atau mungkin juga terkena cacar monyet, Tuhan berikanlah kesembuhan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus terjadilah kesembuhan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkena sakit penyakit apapun, termasuk kanker stadium 4 pun, bilur-bilur Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Dan yang berada dalam masalah-masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah bisnis di perkantoran dan lain-lain, percayalah dan datanglah kepada Tuhan Yesus. Dan kami berdoa kiranya Tuhan Yesus menolong Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam masalah keuangan yang semakin susah dan berat,
di dalam masalah bisnis, pekerjaan, karir, dan lain sebagainya. Terima kasih Tuhan. Yang terpenting, Roh Kudus ingatkanlah kami selalu supaya menjadi seperti hamba-hamba Tuhan yang bijaksana, dan juga menjadi seperti 5 gadis yang bijaksana, yang pelitanya tetap bernyala-nyala dan ada persediaan minyak. Artinya kami tetap memancarkan terang kemuliaan Tuhan, menjadi terang dan garam, dan juga hubungan kami dengan Roh Kudus selalu terjaga sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali dan kami semua mengalami pengangkatan. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang punya keluarga mengalami ikatan belenggu kuasa-kuasa kegelapan, keterikatan dengan obat-obat terlarang, narkoba dan lain sebagainya, kiranya Tuhan menolong, membebaskan. Dan kalau perlu pertolongan, doa-doa, hubungi kami baik melalui WhatsApp, telepon. Kami siap membantu Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang sedang dalam bermasalah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan setelah ibadah ini kami akan makan siang. Kami bersyukur buat makanan dan minuman yang Tuhan berikan. Kuduskanlah, berkatilah. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami mau menerima berkat dari Tuhan. Mari kita terima berkatnya. Kiranya berkat-berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui dan di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari, dan kami sekalian yang ada di Tabernakel Warrot Sentul City mulai siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang di angkasa dan kami semua mengalami pengangkatan, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang bersyukur dan percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih, sampai berjumpa lagi minggu depan tanggal 24 Juli tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat siang.